Halo Sobat Senator, kalau kita ingin membicarakan seorang tokoh yang memiliki segudang ilmu pengalaman di bidang pemerintahan, kebijakan hukum, dan tentu juga potensial-potensial daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, sosok ini melekat sekali kepada Bapak Lalu Nikman Zahir, SSMSI, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Halo Bapak Lalu, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, Kondisi sehat walafiat ya Pak ya? sehat walafiat. Belakangan waktu Semangat. ini Bapak lagi aktif apa nih Pak? Di Sekretariat Jenderal, apakah sedang mengelola persidangan kah, atau mungkin dari sisi administrasinya, atau mungkin persiapan menuju tahun 2023 mendatang, Pak? Ya, kita di Sekretariat Jenderal DPD RI, khususnya di Kedeputian Administrasi, Ya, ya, kita tentu konsen kita adalah bagaimana mengelola atau membuat birokrasi ini, ya, Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting sistem parlemen ini dapat memberikan kontribusi yang besar, oke. sejalan juga dengan apa yang menjadi cita-cita pemerintah untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Nah, kita tentu harus punya andil dalam hal ini, sehingga dalam tahun 2021 ya, kita sudah mulai melakukan percepatan sebenarnya terhadap beberapa hal, terutama dalam rangka bagaimana meningkatkan reformasi birokrasi. Oke. Ada tiga hal pokok yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah dari sisi kelembagaan, ya, ini yang kita lakukan. Secara kelembagaan kita mulai menata kembali, tentu menyesuaikan dengan apa juga yang menjadi kebijakan pemerintah, bahwa kita ingin birokrasi ini miskin struktur kaya fungsi. Iya. Nah, kemudian kita juga menata dari sisi bagaimana sistem dan mekanisme kerja. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan penataan di dalam hal sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Nah, jadi ketiga hal ini yang menjadi konsen kita, sehingga pada bulan November tahun 2021 ya, kita melakukan semacam sebuah momentum yang kita pakai untuk bagaimana melakukan transformasi digital misalnya. Betul. Kemudian kita juga mencanangkan logo baru, ya, Sekretariat Jenderal DPD RI yang selama ini tidak ada, belum kita miliki. Kemudian kita launching. Ini dalam rangka memberikan identitas, ya, identitas yang nyata tentang Sekretariat Jenderal DPD RI, dan juga menunjukkan visi tentang kesekjenan. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan transformasi digital, ya, bahwa sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah memasuki era 4.0. 4.0. Ya, kita harus memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka bagaimana mendukung pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai supporting sistem parlemen. Ini di mana dunia swasta jauh lebih maju dari itu. Iya. Wah, kita juga harus memulai untuk itu, dan ini kita lakukan percepatan, ya, sehingga alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya, dan ini tentu akan memberikan semangat untuk kita juga Untuk di Sekretariat bertransformasi, Jenderal, Pak ya. melakukan transformasi. Saya sepakat Pak, izin Pak. Jadi pada saat Bapak mengatakan kita ini menuju world class government, Ya. sebagai good governance, ini ada berbagai langkah-langkah yang diambil oleh Sekretariat Jenderal DPD RI Pak. Ya. Tapi Pak, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ini ingin tahu dulu nih Pak, cerita Bapak dulu. Karena saya lihat ini Pak, saya udah cari-cari informasi lebih dalam. Bapak ini dari APDN Mataram ya Pak ya. Ya. Padahal sekarang ini semua sudah pindah Pak ya ke Jatinangor ya, STPDN itu, IPDN kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin Bapak boleh cerita nih, awal Bapak dulu. Pada saat Bapak masuk di APDN Mataram, hingga pada akhirnya Bapak masuk nih ke dunia birokrasi pemerintahan, itu seperti apa Pak? Ini menarik untuk dibahas. Oke, jadi ceritanya nih agak menarik ya. Oke. Saya melihat dulu saya juga lahir dari keluarga birokrat juga. Oke. Ya. Bapak saya adalah seorang kepala distrik, ya. Jadi sehingga saudara-saudara, paman, bibi juga itu masuk ke dunia birokrasi. Nah, saya sendiri berpikir saat itu tidak terpikir juga untuk masuk ke dunia birokrasi. Belum terpikir Pak? Belum berpikiran Oke. untuk itu. Saya hanya berpikir, ya, ketika saya di SMA, saya berpikir
bagaimana untuk mencapai kemandirian dalam hal misalnya saya ingin sekolah ya, itu secara mandiri, betul-betul ingin apapun caranya saya ingin berusaha untuk bisa mandiri dalam pendidikan, kemudian tidak membebani orang tua. Oke. Itu yang saya pikir pertama. Nah, kemudian sehingga dalam perjalanannya ya saya memang mencoba misalnya, tapi tetap orang tua juga mensupport ya. Ya mensupport. Ya, jadi orang tua beliau juga beliau berdua itu mendorong juga, masih tetap memberikan dorongan. Juga kalau bisa ke birokrasi. Birokrasi, ayo masuk. Sehingga begitu saya tamat SMA ya tahun 87 saya mencoba untuk masuk perguruan tinggi. Kemudian APDN juga pada saat itu buka juga. Oh, berbarengan ya Pak ya? Berbarengan. Jadi saya ikuti dua-duanya. Oke. Dan ternyata pengumuman pertama itu yang keluar adalah perguruan tinggi. Oke. Sehingga alhamdulillah saya sempat kuliah juga di peternakan. Oh. Pada saat itu. Berarti Bapak SMU-nya IPA ya? Biologi. Saya IPA, jurusan biologi. Oh, biologi. Oke, menarik Pak. Ya, ini apa kecelakaan atau apa? Iya Pak, baik. IPA masuk ke IPS. Betul, nyebrang ya Pak ya? Dunia sosial. Oh, benar. Nah, jadi saya sempat kuliah di Fakultas Peternakan, belajar. Dan di SMA memang saya juga, ya, alhamdulillah bersama teman-teman itu kan membentuk yang namanya kelompok ilmiah remaja. Kelompok belajar itu ya. Jadi belajar tentang bagaimana peternakan. Dan dalam skala bisnis sudah berusaha juga. Oh, okay. Misalnya kita pertama merintis di sana dulu peternakan ayam broiler. Udah dalam skala usaha dan bisa memasok ke hotel-hotel misalnya. Itu di SMA itu. Sudah dipasok berarti Pak ya? Iya. Oke. Nah, jadi kita kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Nah, kemudian setelah hampir satu semester, keluarlah pengumuman APDN. Nah, jadi orang tua itu mendorong untuk masuk. Pindah-pindah. Ambil ya. Oke Pak. Ya seperti itu. Jadi akhirnya kita berpikir juga. Saya berpikir ya, saya harus juga bijaksana memahami apa yang menjadi pikiran orang tua. Jadi beliau mengatakan, udah kamu kuliah di sana, kamu menjadi mandiri. Jadi kamu tidak bergantung lagi, dan saya juga berarti bisa fokus untuk memikirkan saudara-saudaramu. Alhamdulillah, saya mengatakan apa yang terbaik buat Bapak, maka itu pasti yang baik buat saya. Nah, untuk meyakinkan, sehingga pada waktu itu beliau itu sampai posma istilahnya, untuk pendidikan militer sampai di masuk ke dalam pendidikan. Baru beliau meninggalkan kampus untuk meyakinkan bahwa saya ya seperti itu. Betul Pak. Ya, jadi itulah sejarah awal sehingga saya masuk di dalam APDN ya sebagai, tentu karena ini adalah sekolah kedinasan, maka itu adalah menjadi bagian daripada kader Pamong Praja. Iya. Nah, jadi ini sejarahnya sehingga saya akhirnya masuk dan berkecimpung di dunia birokrasi. Karena APDN ini kan adalah sekolah kader dan ikatan dinas, sehingga pada tahun pertama saya sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dengan golongan 2A. Nah, itu saya ingat dengan periode bulan Maret tahun 1988. Berarti 1 tahun setelah saya tamat SMA, saya sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS. Ya, golongan 2A. Saya ingat waktu itu gajinya cuma 49.000 ya. 49.000 Pak? 49.000. 49.000 itu untuk makan 30.000. Oke. 9.000 untuk kebutuhan lain-lain. Kebutuhan lain-lain ya Pak ya. Nah, seperti itulah. Jadi itu sejarah singkat sehingga saya masuk ke dunia birokrasi. Ya. Berarti sekarang ini sudah 34 tahun 7 bulan ya, saya berada di birokrasi pemerintahan. Luar biasa Pak. 34 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh Pak. Ya. Itu waktu yang sangat panjang pastinya. Ya, alhamdulillah. Pada saat Bapak melewati puluhan tahun ini Pak,
pasti ada suka dukanya dong Pak. Ada cerita-cerita di balik itu Pak. Apakah yang menurut Bapak paling memorable Pak, yang Bapak ingat? Suka dukanya Bapak masuk ke dunia pemerintahan dari tahun 1988 hingga sekarang tahun 2022 Pak. Apa suka dukanya Pak? Suka dukanya begini ya. Mm-mm. Kita bekerja ini kan memang pondasinya adalah keikhlasan ya. Kelas. Keikhlasan. Ya, jadi bahwa kita bekerja ini sebuah panggilan ya. Dan itu pun yang saya tanamkan ketika saya ketika SMA dulu ya. Betul. Bahwa dulu saya SMA itu dihadapkan pada pilihan ya. Karena saya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan seni, kegiatan olahraga, terutama voli. Voli Pak. Ya, voli. Oh, Ya, oke. jadi saya itu voli masuk ke dalam Platda waktu itu dari seleksi junior Mm-mm. masuk Platda. Nah, kemudian saya pada saat itu tidak lolos untuk PON kan. Untuk ke Platnas Pak berarti. Ya Platnas tidak lolos. Sehingga saya berpikir berarti saya bukan untuk olahraga ini bukan untuk karir ya. Iya. Berarti saya harus berada di dunia lain yang harus saya seriusi. Dan itu pun saya buat sebagai komitmen saya bahwa saya berarti olahraga itu belum menjanjikan untuk karir saya, untuk kehidupan saya, maka saya harus fokus pada pendidikan. Sejak saat itu begitu saya masuk APDN, diangkat dalam golongan 2A, maka saya fokus untuk itu. Jadi alhamdulillah sehingga saya pikir karena itu adalah sebuah pengabdian, maka dengan rasa ikhlas itu saya melalui setiap detik, setiap waktu dari apa yang saya jalani itu saya nikmati. Oke. Prosesnya Pak Bapak Prosesnya saya nikmati betul. Jadi kalau kita bilang duka, ya itu bagian dari tantangan. Misalnya, saya berpikir dulu, saya sekolah 4 tahun di APDN, setara dengan diploma 2. Saya dihargai dengan golongan 2B. 2B. Orang di perguruan tinggi kuliah 4 tahun bisa 3A. Iya. Betul. Itu saya anggap sebagai ini tantangan ini. Berarti bagi apapun caranya saya harus berjuang keras untuk bisa melanjutkan pendidikan setelah saya selesai APDN. Karena saya berpikir saya ini sudah basah. Berarti saya harus mandi. Betul Pak. Nah, sehingga pada saat itu ketentuannya harus 2 tahun dulu untuk penugasan di lapangan. Maka masa tunggu Pak berarti ya? Masa tunggu ya. Okay. Itu harus ada bekerja dulu di level terdepan. Ya kalau orang mungkin mengatakan ya duka ya, tapi bagi saya itu adalah bentuk motivasi juga kayaknya. Motivasi juga untuk saya untuk ditempatkan di garda terdepan di dalam sistem pemerintahan kita itu di tingkat desa. Ya. Jadi kerjaan pertama saya itu ya sebagai pembina desa. Oh, kalau sekarang mungkin pendamping desa gitu Pak ya istilahnya. Iya, kalau dulu kayak pembina desa gitu. Jadi saya ditempatkan di kecamatan, kemudian melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang ada. Oh, menarik Pak itu. berarti. Jadi itulah karena kita dalam usia muda tentu semangat untuk itu. Semangat pasti Pak, ketemu orang banyak ya Pak ya. Malahan kita tidur di kantor desa nggak ada masalah. Nggak ada masalah berarti Pak Itu kita anggap sebagai duka, suka juga. Suka juga. Itu bagian dari pengalaman yang prosesnya harus itu Pak ya. Betul. Oke. Nah, pada saat itu Pak berarti Bapak sempat di kecamatan. Baru setelah itu Bapak berapa tahun di sana Pak? Saya 2 tahun di kecamatan. Oke. Tapi ada yang menarik juga. Jadi sebelum saya wisuda, itu pada masa pendidikan, di akhir-akhir pendidikan, masa menyusun skripsi, tiba-tiba saat itu saya dipanggil oleh gubernur. Saya nggak tahu apa pertimbangannya, tapi akhirnya terakhir saya paham bahwa memang itu adalah bentuk penugasan. Saya ditugaskan untuk menjadi ajudan. Ajudan wakil gubernur ADC. Jadi penugasan pertama saya itu sebagai ADC. Itu sebelum lulus ya Pak? Sebelum lulus. Luar biasa. Itu dalam masa pendidikan. Jadi di situ juga saya banyak belajar tentang leadership,
ya, Pasti, bagaimana kepemimpinan Manajemen waktu juga Iya. pasti tuh Pak ya. termasuk. Jadi luar biasa dengan dihadapkan pada tuntutan untuk segera menyelesaikan pendidikan dengan menyusun skripsi ditambah penugasan baru sebagai seorang ADC. Betul. Nah, itu sebuah tantangan. Ya lumayan tuh saya krempeng juga dibikin kurus juga. Betul Pak, karena banyak jalan ke sana ke sini Pak ya. Ya, nah setelah itu baru ditempatkan, begitu wisuda langsung ditempatkan di kecamatan Oke. sebagai pembina desa Bina tadi. desa. Baru 2 tahun saya di kecamatan, baru saya ikut seleksi untuk melanjutkan ke S1. Dan alhamdulillah, artinya sesuai dengan apa yang saya planning ya, saya rencanakan bahwa 2 tahun setelah saya tugas di kecamatan, saya mau sekolah. Karena tadi saya berprinsip, wah ini sudah basah gitu. Betul. Kita mandi sekalian aja. Setuju Pak. Jadi alhamdulillah 2 tahun saya menyelesaikan pendidikan di Brawijaya. Begitu selesai langsung penyelesaian ke 3A. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu di Brawijaya ambil apa Pak dulu Pak? Fakultas Ilmu Administrasi Administrasi Pak ya. Pemerintahan Daerah. Betul. Ya. Jadi ini tuh basicnya Bapak dapat di situ ya. Iya. Ilmu administrasi, tata Iya. laksana dan lain-lain nih Pak ya. Baru setelah itu Bapak lanjut pada akhirnya mengikuti itu proses itu. Ya, jadi selesai saya di Brawijaya, kemudian saya ditempatkan pertama itu sebagai kepala subseksi pemerintahan Pemerintahan di kecamatan. di kecamatan. Di kecamatan, kemudian penugasan rotasi dan sebagainya sampai saya menjabat sebagai sekcam ya. Oh, Jadi kasih pemerintahan, kemudian menjadi sekcam sekcam. di kecamatan, kemudian sempat juga menjabat sebagai pejabat camat juga. Oh, luar biasa Pejabat Pak. camat, ya. Baru kemudian sempat juga bekerja sampai saya ditempatkan sebagai salah satu kasubag rapat dan risalah di DPRD. Oh, berarti dari eksekutif ke legislatif. Legislatif. Pindah Pak ya, Ya, oke. Itu punya peran yang penting juga bahwa fungsi kita di kesekretariatan dulu menjembatani komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Eksekutif. Kalau pemerintahan daerah itu kan rezimnya berbeda, Iya. bahwa sebenarnya tidak ada legislatif eksekutif, tapi pemerintahan daerah itu adalah bupati dan DPRD. DPRD, oke. Nah, pemerintahan ini akan jalan kalau dua lembaga ini, ya, dua sisi ini bekerja secara sama-sama membangun komunikasi yang baik. Nah, disitulah fungsi daripada kesekretariatan untuk membangun komunikasi antara DPRD dan bupati saat ini. Nah, saya mengambil peran untuk itu. Jadi alhamdulillah dalam segala pembahasan anggaran ataupun kebijakan-kebijakan yang memang akan dituangkan dalam perda, ya kita yang melakukan mediasi, komunikasi dan sebagainya. Berarti Bapak ini sudah banyak sekali pada saat dulu di kecamatan masuk ke DPRD itu dapat ilmu administrasi juga, Ya. anggaran juga, manajemen juga, pada saat menjadi ADC manajemen waktu. Ya. Berarti pada saat itu Bapak sudah mulai memahami seperti apa lagi, seperti detail lagi pemerintahan pada saat itu ya Pak Ya. ya. Oke. Lalu pada saat itu Pak, setelah di DPRD Lombok, Bapak tetap stay di situ atau Bapak pindah? Ada penugasan baru? Nah, jadi begitu saya di DPRD, Mm-mm. ya saya semangat lagi untuk pendidikan. Oke. Lanjut ya Pak. Lanjut. Ini, bahwa ke depan kita dihadapkan pada tantangan perubahan zaman. Nah, jadi tentu kapasitas diri kita juga harus kita tingkatkan. Maka saya bertekad juga untuk melanjutkan pendidikan S2. Alhamdulillah saya diterima di Magister Administrasi Publik di UGM. Luar biasa. Kemudian saya selesaikan di tahun 2021. Alhamdulillah, jadi saya dari DPRD kemudian ke Jogja kuliah, selesai kembali lagi dan akhirnya saya ditempatkan pada posisi yang berbeda di Bapeda. 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 Oke. Jadi menangani perencanaan. Pembangunan daerah ya Pak ya. Pembangunan daerah. Oke, menarik Pak. Jadi dari lapangan kemudian urusan termasuk urusan politik akhirnya ke Bapeda. Bapeda. Ya. Semuanya tuh Bapak serap langsung Pak berarti ya. Oke. Alhamdulillah. Pada saat itu Bapak berapa lama di Bapeda Pak? Bapeda itu lebih kurang
4 tahun ya. 4 tahun. 4 Wah, tahun. banyak banget Pak ilmunya Ya. berarti didapat itu ya. Ya, Luar biasa. lebih kurang. Jadi banyak hal yang kita tahu ya tentang terutama kebijakan anggaran ya. Mm-mm. Di saat itu memang kita dihadapkan pada ada persoalan euforia demokrasi. Iya. Ya, ada adanya otonomi daerah, Iya. desentralisasi yang Betul. begitu kuat, Perubahan signifikan Ya. ya Pak, pasti. luar biasa pada saat itu, dan kita birokrasi itu dihadapkan pada persoalan bagaimana menjaga birokrasi ini benar-benar pada Inline ya Pak ya. Stay. ya. Oke. Nah itu adalah perjuangan berat ya pada saat itu, Masa transisi ya Pak. masa transisi di mana memang ya muncul, kalau dulu orang mengatakan muncul yang namanya raja-raja kecil Oh di iya, daerah. raja kecil, saya pernah dengar istilah itu Pak. Raja-raja kecil di daerah mulai daerah. bermunculan. Iya. Gitu. Nah di situ posisi sulit birokrasi, pilihan antara larut dalam politik atau terpinggirkan. Iya. Itu persoalan dulu yang sangat berat, yang memang ya tentu jadi PR bangsa Indonesia pada saat Pak. itu. Check and balance-nya harus stabil Iya. pada saat itu Pak. Nah itu persoalannya, sehingga ya itu adalah bagian dari pengalaman masa lalu yang menurut saya penting juga. Nah fungsi saya di Bapeda itu untuk menjaga ya bagaimana sistem perencanaan pembangunan itu jalan, ya tentu dengan skala prioritas. Di tengah ya memang banyak sekali Disrupsi ya Pak ya, dari Iya. kanan kiri ya. Betul. politiknya begitu kuat ya, Kencang karena sekali. kelarinya kepada politik anggaran. Betul. Sehingga kalau dulu kan kita sering mendengar banyak kepala daerah yang tersangkut masalah-masalah korupsi. Betul. Dan itu yang paling berat dirasakan, tantangannya di situ pada saat itu. Pada fase berat itu, pada akhirnya Bapak melewati masa transisi itu ya Pak ya, Iya. dengan berbagai pertimbangan, kebijakan-kebijakan dilewati. Pada akhirnya baru setelah itu Bapak berhasil melewati masa itu Pak. Iya. Pada saat itu, Alhamdulillah. pada akhirnya apakah Bapak memiliki penugasan baru di daerah lain kah, atau Bapak tetap stay di Bapeda? Nah, itu sebagai salah satu sebenarnya sebagai kalau kita lihat dari teori migrasi ya, Iya, ada faktor pendorong, ada faktor penarik. Ya. benar. Nah, itulah salah satu yang mendorong saya untuk, wah, mungkin saat ini momentum untuk saya untuk hijrah. Wah, oke. itu. Betul. Hijrah untuk saya mencari pengalaman di tempat yang lain pada level nasional. Ya, akhirnya saya alhamdulillah bisa ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. Oh, oke, di Dagri Pak ya. Di Dagri pada saat itu. Tapi itu pun tidak gampang juga kan, karena ada juga. Jadi misalnya pada saat itu, kenapa harus pindah? Gitu kan. Semua bertanya-tanya Pak ya, kenapa Ya. pindah? Kita sama-sama di sini. Saya satu mengatakan, saya ingat betul pada saat itu. Sampai saya dijanjikan, pokoknya nanti kita sama-sama lah di mana mau ditempatkan kan gitu. Betul, oke. Saya bilang, saya tidak mungkin bisa bekerja ya, dengan tenang dalam situasi seperti ini. Ya. Dan tidak ada yang bisa menjamin saya bisa bekerja, ya, bahwa saya bisa bekerja dengan baik ya, tanpa gangguan apapun. Dan tidak ada yang bisa menjamin hari ini saya diangkat pada dalam posisi tertentu, Iya. dan besok masih aman. Bisa jadi. Gak ada yang tahu Pak. Ya, nggak tahu. Iya, benar. Sehingga apapun, ya ini adalah sebuah keputusan yang saya harus ambil. Saya harus hijrah. Nah itu yang saya lakukan. Akhirnya saya di Jakarta, di Berangkat ya Pak ya, akhirnya. di pertama penugasan di di Pasar Minggu, di Direktorat Jenderal PMD, Pembangunan Masyarakat Desa. Pembangunan masyarakat. Nah, itu sejarahnya, sehingga itulah era baru saya masuk ke tingkat nasional. Oke. Ya, untuk meniti karir ya baru. Ya, mulai dari nol. Ya, saya harus mulai merintis dari nol. Belajar hal baru lagi Belajar Pak hal ya, baru lagi. pasti itu. Tapi dulu sempat terbersit ketika saya
bertugas di daerah, Mm-mm. saya berpikir, saya ingat betul itu ketika saya bekerja di DPRD, Oh, pada saat DPRD lalu. Oke, baik. bahwa nyambung ya pemikiran saya tentang bagaimana mekanisme atau sistem kerja di tingkat Daerah nasional. masuk ke nasional ya Pak ya? Nasional. Oh, oke. Jadi pola sistem politik di daerah ya, atau sistem pemerintahan di daerah antara DPRD dan bupati, antara DPRD dengan gubernur. Lalu mengapa? Ya, sempat di dalam hati saya berkata, mengapa coba tidak kamu lakukan untuk memberikan ikut ambil bagian di dalam bagaimana andil Pak ya? Ya, untuk untuk memberikan supporting Oke. di parlemen di tingkat nasional. Nasional. Itu hanya sepintas saja. Sepintas tuh Pak ya? Ya. Oke. Dan ternyata hari ini saya di sini. Di sini ya Pak, luar biasa. Nah, pada akhirnya Bapak masuk ke DPD RI. Itu di tahun berapa Pak? Saya masuk ke DPD RI di tahun kedua periode pertama DPD RI. Oh, terbentuk. berarti sekitar 2014-15 ya? 2006. Oh, 2006 ya Pak ya dulu? 2006. Oh, oke, menarik. 2006. Jadi di tahun kedua memang di sini memang jadi tantangan juga. Betul. DPD sebagai Baru sebuah lahir ya, lembaga Pak. baru yang lahir. Karena tujuannya adalah bagaimana menciptakan sistem check and balances dalam sistem pemerintahan ya di parlemen khususnya. Maka saya pikir wah DPD ini menarik juga nih. Betul. Untuk ikut ambil bagian untuk bagaimana mendukung ya DPD ini bekerja ya. Nah, kita tentu sebagai supporting sistem parlemen tadi. Parlemen. Ya. Luar biasa tuh Pak. Nah, pada saat Bapak masuk ke DPD RI ini Pak, pasti ada langkah pertama dong Pak. Tentunya seperti saya ini mau apa, mau ambil apa, rencananya fokusnya mau seperti apa. Pada saat Bapak pertama kali masuk ke DPD RI ini, apa sih Pak visi dan misi Bapak secara kelembagaan dan bagaimana implementasinya sampai akhirnya Bapak sekarang di Kedeputian Administrasi? Silakan. Ya. Jadi gini ya, saya punya prinsip bahwa dimanapun kita bekerja, Ya. maka kita harus menunjukkan ya, sekecil apapun hasil yang bisa kita banggakan. Oh, oke. Ya. Sesingkat apapun kita di tempat itu, ya, kita harus punya semacam kalau kita sebut dulu, karena saya diingatkan begini, ya, kalau kamu di satu tempat, ya, maka paling tidak kamu bisa melakukan sesuatu. Misalnya kalau di tempat tertentu kita bisa menanam pohon. Oh iya, ya kan? Betul. Nah, saya berpikir ketika saya juga di Kementerian Dalam Negeri, ya, saya juga ini apa yang harus saya lakukan? Maka ini tantangan buat saya. Ya. Alhamdulillah, saya ikut bisa mengawal 2 peraturan Menteri Dalam Negeri pada saat itu. Oke. Tahun 2006. Jadi kalau tidak salah, saya tidak salah ingat, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16/17 ya. Oke. 16/17. Yaitu yang mengatur tentang bagaimana evaluasi. Ya, desa dan kelurahan, kemudian profil desa dan kelurahan. Termasuk juga saya juga ikut ambil bagian dalam bagaimana mengelola PNPM Mandiri Pedesaan pada saat itu. Desa Mandiri Pak ya. Ya, PNPM Mandiri Pedesaan dulu yang namanya di masa itu. Nah, kemudian di DPD RI ini sebagai lembaga yang baru, tentu ya mencari jati dirinya kan, atau mencari bagaimana pola kerja yang paling baik ya, dalam melaksanakan fungsinya. Nah, itu alhamdulillah pada saat itu karena saya dipercaya sebagai salah satu kepala bidang ya, hubungan daerah wilayah timur. Ya. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya berpikir tentang bagaimana ini kita mendukung ya anggota DPD RI dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Iya. Ya. Tugas dan fungsi daripada anggota DPD RI adalah, ya, kalau di dalam salah satu pasal di MD3 Iya. menyatakan bahwa anggota DPD RI berkewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat, menghimpun dan menindaklanjuti. Iya. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Ya. Anggota DPD RI ini bisa menyerap, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jadi tentu kita di kesekjenan ini harus bisa memberi dukungan terhadap itu. Sebagai supporting system tadi Pak ya? Sistem, ya. Oke. Sehingga pada saat itu saya presentasikan di depan sekjen. Alhamdulillah didukung, maka terbentuklah yang namanya dulu instrumentasi sistem, ya, dan prosedur penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPD. Dan itu kita dukung sudah dengan mengadopsi teknologi informasi. Berarti Bapak menggunakan pola aspirasi daerah itu dengan digitalisasi juga Pak ya? Digitalisasi juga. Pada saat itu tahun 2000? Tahun itu di periode, masih di periode pertama ya. Pertama berarti Pak ya? 2008, 2009 ya. Berarti masih 2009. 2009. Berarti itu termasuk inovasi pertama Pak. Iya. Kan ibaratnya kan digitalisasi satu sudah merambat naik. Iya. Dan pada saat itu DPD RI menjadi salah satu yang pertama Iya. menggunakan digitalisasi dalam penyerapan aspirasi daerah. Iya. Luar biasa Pak. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih itu menjadi salah satu bentuk dukungan kita kepada lembaga DPD RI. Lembaga DPD RI. Iya. Pada saat itulah pada akhirnya inovasi seperti itu yang Bapak tuangkan untuk menyerap aspirasi daerah hingga pada memasuki ke tahun-tahun berikutnya. Itu berarti termasuk terhadap kebijakan yang Bapak dorong juga ya Pak pada saat itu. Iya. Dan kalau ingin kita tarik lagi nih Pak, mundur sedikit, bahwa Bapak menyebut di awal saat ini juga DPD RI dan Sekretariat Jenderal itu mulai menerapkan reformasi birokrasi. Ini menarik Pak. Ada kaitan juga dengan tadi inovasi yang Bapak terapkan di digitalisasi tadi, dan seperti apa sih Pak implementasi reformasi birokrasi di Kedeputian Administrasi yang Bapak pimpin sampai saat ini? Bisa disebutkan Pak? Ya, jadi alhamdulillah, jadi kita dengan komitmen bersama yang sudah kita canangkan di tahun 2011 bahwa memang harus ada menumbuh kembangkan atau menyuburkan atau memberikan semangat ya untuk bagaimana reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI. Karena tantangannya sebenarnya berat kalau di DPD RI ini. Kalau orang reformasi birokrasi itu kan dorongan kuatnya adalah bagaimana reformasi birokrasi yang dilakukan itu ya, bisa mendukung untuk peningkatan remunerasi. Oh iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, kalau di DPD RI ini unik. Uniknya kenapa tuh? Iya, karena secara remunerasi sebenarnya sudah 100%. Oh, sudah? Sudah. Oh, luar biasa. Oke, Pak. Jadi kalau kita ukur dari penghasilan, ya take home pay-nya, sudah pada posisi ya hampir 100% lah. Oh, okay, kalau kita ukur. Sehingga reformasi birokrasi itu tidak didorong atas keinginan ya supaya remunerasi meningkat. Oh, iya. Nah, ini kan unik nih. Betul. Kalau orang terdorong reformasi birokrasi, kalau tidak dilakukan maka remunerasinya tidak akan meningkat. Kalau di sini bagaimana ya reformasi birokrasi itu dimunculkan, tumbuh ya, berkembang sendiri ya, memang atas dasar keinginan ya, bukan untuk meningkatkan remunerasi ya, tapi bagaimana betul-betul reformasi birokrasi yang dilakukan ini adalah kepentingan kita bersama untuk mendukung ya DPD RI ya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Juga sejalan dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah tadi untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Iya, itu yang coba kita gugah kesadaran itu ya. Ditanamkan ya Pak ya. Ditanamkan betul bahwa mari kita sama-sama mulai berbenah ya, bahwa reformasi birokrasi ini untuk kepentingan kita ya. Bahwa mari kita ambil bagian, ikut memberikan andil dalam apa yang untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pemerintah untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia tadi. World class government, wah luar biasa Pak. Nah selain itu Pak, kan saat ini kan DPD RI juga sudah memasuki usia 18 tahun Pak. Ya. Itu usia yang sangat panjang, tentunya berbagai langkah
kemudian juga program-program, produk-produk yang dihasilkan, Pak. Pada sampai saat ini Bapak menjadi Deputi Administrasi, selain inovasi aspirasi daerah tadi, apa yang sudah Bapak dorong lagi inovasi-inovasi di lingkup Deputi Administrasi ini, Pak? Ya, tadi ya inovasi yang sudah kita lakukan, ya alhamdulillah, terutama kita melakukan transformasi digital. Transformasi. Ya, Baik. kita tahun ini alhamdulillah ya dengan transformasi digital, dengan digitalisasi ya dalam semua aspek pelayanan, sudah cukup banyak kita bisa dari sisi anggaran ya. Untuk belanja kertas saja udah luar biasa. Luar biasa, Pak. Yang biasanya 1 tahun misalnya 6 miliar ya. Jauh di bawah itu udah bisa kita tekan. Di press ya, Pak? Di press. Ya. Kita berpikir kalau anggaran kertas ini kita bisa tekan, kan bisa kita untuk mendukung bagaimana pengembangan teknologi juga. Jadi saling mendukung kan begitu. Kemudian yang lain juga ya, kita tadi saya sudah katakan, misalnya kita juga sudah sampai saat ini pun kita coba melakukan evaluasi atau kajian terhadap kelembagaan kita, struktur organisasi kita. Betul. Ya. Kita harus mulai menyesuaikan bagaimana struktur kelembagaan yang paling cocok, paling efektif juga, paling efektif untuk memasuki era digital. Digital, betul. Apalagi sekarang udah nggak 4.0 lagi, Pak, bahkan udah mulai 5.0 ya. 5.0. Betul. Jepang sudah mulai membangun blueprint tentang 5.0. 5.0. Ya, kira pun harus menyesuaikan dengan itu. Nah, sehingga saya juga sudah mulai melakukan pemetaan juga bahwa ke depan kita harus melakukan perubahan ya, terutama dalam hal bagaimana menata sistem kerja, ekosistem. Digital kita. Ya. Jadi kita tidak bisa bekerja secara parsial, tapi kita harus membangun ekosistem pemerintahan ini dengan baik, terutama di DPD RI. Iya. Pasti itu juga membutuhkan waktu dan juga membutuhkan proses yang cukup panjang, Pak. Perubahan tadi, apalagi kan DPD RI ini di seluruh daerah Indonesia ya, Pak. Di ibu kota provinsi juga ada. Dan itu merupakan langkah panjang dan tentu juga ini merupakan perubahan yang luar biasa di langkah lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI ya, Pak. Pak, saya sempat baca profil Bapak. Jadi di situ Bapak tuh pernah ke sejumlah negara di Eropa, Asia termasuk Jepang. Pada saat itu Bapak melakukan produk knowledge apa aja, Pak? Sharing knowledge apa aja pada saat Bapak ke luar negeri itu, Pak? Mungkin ke Jepang pada saat itu. Ya, luar biasa. Di Jepang saya banyak belajar tentang bagaimana pemerintahan lokal. Oke. Ya. Local government ya, Pak ya? Local government ya. Di prefecture, kemudian di kota ya. Jadi bagaimana mereka mengelola pemerintahan daerah ya, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ya. Kemudian yang kedua ya, saya banyak belajar juga tentang bagaimana kebijakan tentang energi, terutama pemanfaatan teknologi nuklir, ya, termasuk juga bagaimana penanganan pasca bencana nuklir di Fukushima. Oh, yang nuklirnya reaktor bocor, Pak? Ya, oke. Ya, jadi luar biasa. Di sana juga kita belajar banyak komunikasi juga dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang. Jepang di sana ya. Ya, yang memang mengembangkan teknologi nuklir ini ya, untuk energi listrik tadi. Ya. Jadi bagaimana mereka mengembangkan teknologi itu untuk pengembangan listrik, terutama kebutuhan energi di Jepang. Dan Jepang itu sebagian besar kebutuhan listriknya dipasok oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Oh, energi mereka sudah bertransformasi, Pak ya? Oke, baik. Nah, Pak, ini menarik sekali, Pak. Berarti kan sudah banyak sekali nih, Pak, pengalaman Bapak dari awal dulu pada saat Bapak menjadi ADC, kemudian masuk di ranah eksekutif tingkat daerah tadi, Bupati, DPRD di Lombok, kemudian Bapak masuk juga ke ranah tingkat nasional di Kementerian Dalam Negeri hingga akhirnya sekarang Sekretariat Jenderal DPD RI, Pak. Itu merupakan
perjalanan, pengalaman dan ilmu banyak sekali Bapak dapat dan serap sampai Alhamdulillah. sekarang ini Pak. Melihat riwayat perjalanan panjang Bapak nih Pak sebagai seorang ASN, 34 tahun itu bukan waktu yang singkat Pak, waktu yang sangat panjang. Dan apa harapan Bapak dan pesan-pesan Bapak kepada ASN di Sekretariat Jenderal DPD RI atau mungkin juga kepada seluruh ASN di Indonesia yang menyaksikan tayangan kita pada hari ini Pak? Ya. Wah, luar biasa nih. Luar biasa Pak. Jadi begini ya, saya selalu ya, ini belajar dari pengalaman pribadi ya, Iya. dan itu selalu saya juga sampaikan kepada teman-teman bahwa kita di birokrasi itu ya, ibaratnya kalau kita dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi, Iya. maka tempatkan diri kita juga dalam posisi sebagai sales yang baik. Iya. Pasti. Ya, jangan pernah, ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya punya gagasan ide, Iya. maka kemaslah gagasan atau ide itu sebaik-baiknya. Ibaratnya kita sebagai seorang sales, Iya. maka kita harus, kalau jual obat kan harus lengkap komposisinya Pasti apa, Pak. Aman apa enggak gitu Pak? kemasannya bagus, aman tidak, murah tidak, ya, segala macam. Tampilannya bagus sehingga orang tertarik untuk membeli. Nah, kita juga di dunia birokrasi juga seperti itu sebenarnya. Ketika kita ingin melakukan inovasi, ya, kemudian tentu kita harus, gagasan itu harus kita jual, harus mendapatkan dukungan. Iya. Ya. Pasti. Apakah itu atasan, pimpinan dan sebagainya. Maka ide atau gagasan itu buatlah semenarik mungkin dan berikan keyakinan bahwa itu bermanfaat untuk lembaga, untuk orang banyak. Jangan pernah menyalahkan orang lain, ya, apakah atasan kita, apakah teman kita, kalau ide atau gagasan kita ditolak. Tapi belajarlah bahwa bagaimana caranya ide atau gagasan itu kita jual, ya, dalam tanda kutip, untuk bisa menarik hati siapapun. Bahwa apa yang kita pikirkan atau gagasan yang kita berikan itulah gagasan yang terbaik dan bermanfaat untuk lembaga, untuk bangsa dan negara. Dan tentu untuk masyarakat kita Pak ya. Masyarakat. Saya yakin teman-teman atau siapapun itu sebenarnya di birokrasi ini kan didorong untuk berkompetisi ya. Ya, tentu punya ide, gagasan, inovasi yang ingin disampaikan. Tapi mungkin kandas pada level-level tertentu sehingga kehilangan motivasi lagi. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya, sehingga saya mendorong untuk setiap ASN itu harus bisa punya argumentasi yang bagus, punya basic ilmuwan yang bagus sesuai dengan keahliannya. Maka kalau itu kita terapkan, insya Allah ini akan muncul inovasi-inovasi baru yang bisa mendukung pelaksanaan tugas siapapun ya, di masing-masing unit misalnya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini yang saya terus dorong ya teman-teman untuk bisa melakukan itu. Jangan misalnya sebuah ide gagasan ditolak, kecewa. Jangan ya Pak ya. Jangan. Itu kita hindari. Betul. Yakin bahwa apa yang kita berikan atau ide gagasan itulah ide gagasan yang baik. Maka orang tidak akan segan-segan untuk menerima, bahkan mencari mungkin, oh ini bagus. Dan itu yang selalu saya tekankan dan saya praktikkan dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari Pak ya? sampai saat ini. Nah, itu yang paling penting. Kemudian kedua, ya, bahwa tadi kalau kita di dunia birokrasi dalam kehidupan sekarang ini, bahwa organisasi itu kita lihat sebagai lingkungan birokrasi itu kita anggap sebagai sebuah arus yang begitu cepat ya. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Tentu perubahannya juga begitu cepat. Betul. Maka saya sering mengibaratkan birokrasi kita saat ini sebagai birokrasi yang memang berada pada lingkungan yang dinamis, yang begitu cepat, sehingga orang-orang yang ada di dalam birokrasi itu pun harus
memiliki manajemen yang kuat Betul. dalam mengelola birokrasi sendiri. Maka saya katakan, saya identikan itu dengan manajemen rating. Manajemen rating. Mungkin belum ada dalam teori ya. Iya belum Pak. Belum ada. Apa itu Pak? Jadi organisasi kita ini ibaratnya kita berada dalam arung jeram Jeram. yang begitu deras. Nah, itulah lingkungan birokrasi itu. Betul. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terbalik. Terseret ya Pak ya. Terseret, terbalik, kita akan terhempas oleh batu ya. Dengan arus yang begitu deras. Betul. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Itu yang saya katakan manajemen rating. Bahwa setiap orang harus memiliki peran yang sama di dalam satu komando. Ketika pimpinan mengatakan yang sebelah kiri untuk menahan, yang kanan untuk mendayung, maka itu pun harus dilakukan. Semua orang punya fungsi yang besar, Masing-masing, Pak, ya? Ya, untuk bagaimana menjaga keseimbangan perahu supaya tidak terbalik. Sama hal dengan organisasi itu sama Pak ya. halnya dengan organisasi, bahwa kita harus mengambil peran yang sama, bahwa kita berada dalam lingkungan yang begitu dinamis, maka kita harus punya andil yang besar juga untuk menjaga bagaimana organisasi ini supaya tidak terbalik. Tidak tenggelam, kehilangan fungsi dan sebagainya. Betul. Sampai pada akhirnya kehilangan arah lah Pak ya, istilahnya organisasi, jangan sampai itu terjadi. Bahkan ya tadi, ya orang-orang di situ kan terhempas oleh batu, oleh terseret arus dan sebagainya, tidak mampu untuk mengendali. Dan satu lagi, apa tuh Pak? Yang terpenting adalah saya sering mengutip juga apa yang menjadi sebuah puisi, ya. Puisi seorang filsuf ya Pakistan, ya. Dia menyatakan, di jalan ini tak ada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Siapa yang terdepan, dialah yang terjauh. Dan yang diam sejenak sekalipun pasti tergilas. Nah itu. Jadi kita berjalan ya. Kita masing-masing orang di birokrasi ini juga harus seperti itu. Ya. Maka tidak ada tempat kita untuk berhenti berinovasi, ya. Tidak ada tempat kita untuk istirahat. Kita harus bergerak semua sama-sama. Betul. Ya. Siapa yang terdepan, dialah yang terjauh. Betul. Tapi kalau diam sejenak, tergilas kita. Tertinggal juga ya Pak ya. Tertinggal. Betul. Masih mendingan tertinggal, tergilas. Hilang berarti Pak ya. Hilang. Betul, setuju Pak. Wah luar biasa Pak, itu pandangan yang terakhir dari filsuf tadi merupakan menjadi salah satu reminder untuk kita juga Pak, kepada seluruh ASN yang ada di Sekretariat Jenderal DPD RI dan juga ASN yang ada di seluruh Indonesia. Nah ini terakhir Pak, luar biasa perjalanan Bapak ini, perjalanan yang sangat panjang, dan tentu juga Bapak merupakan putra daerah Nusa Tenggara Barat yang luar biasa Pak. Dan tentunya di sini kami ingin meminta closing statement Bapak untuk setiap penonton, dan juga mungkin harapan Bapak nih Pak untuk Nusa Tenggara Barat ke depannya seperti apa, dan juga apa harapan Bapak terhadap para Sobat Seekers kita pada saat ini menyaksikan video ini. Silakan Pak. Oke. Ya, jadi alhamdulillah ya, dulu saya bekerja ya, tentu karena saya bersyukur bahwa saya ini lahir dan dibesarkan ya, dalam tanda kutip saya katakan sebagai anak negara. Iya. Begitu saya tamat SMA, saya sudah kuliah dibiayai oleh negara. Saya diangkat sebagai ASN, kemudian saya sekolah S2. Iya. Ya. S1 ya. S1, S2. Itu pun dibiayai negara. Oke. S2 pun saya dibiayai oleh negara. Artinya saya betul-betul harus mengabdikan diri saya untuk bangsa dan negara ini. Nah, jenjang tertinggi sebagai seorang ASN adalah jenjang eselon 1. Dan alhamdulillah itu sudah saya capai. Sudah dicapai. Ya. Sehingga dulu ketika saya hijrah untuk berkiprah di tingkat nasional, saya pernah mengucapkan bahwa kalaupun saya nanti ya kembali ke daerah, maka saya akan melakukan pengabdian saya secara total kepada daerah. Betul. Ya, bahwa
saya punya tanggung jawab juga untuk bagaimana memajukan daerah. Daerah Bapak ya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Sehingga alhamdulillah walaupun saya saat ini mungkin tidak berada di daerah, saya juga masih berupaya untuk bagaimana caranya ikut mendukung ya pengembangan ekonomi di daerah dan sebagainya. Tentu dengan cara saya sendiri ya yang bisa kita lakukan ya tanpa harus masuk di dalam aktivitas sebagai pemerintahan daerah. Iya. Ya. Betul. Karena tentu lapangannya berbeda. Ya, saya juga karena berkiprah di nasional, maka apa yang saya lakukan di tingkat nasional juga paling tidak punya misi untuk kepentingan daerah juga. Membawa impact untuk daerah Pak ya. Iya. Oke. Nah, itu yang saya lakukan. Sehingga tentu kalau kita berpikir tentang daerah, karena niat saya juga dulu ke Jakarta adalah salah satu untuk bagaimana menambah pengalaman, wawasan, Ilmu baru ya Pak ilmu ya. baru ya dalam hal pemerintahan. Maka ini adalah bagian dari upaya saya juga ya, untuk berpikir tentang daerah nanti. Seperti apa? Ya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana ya. Tentu kemajuan nasional. Ya. Nasional ini pembangunan nasional di jalan tentu kalau pembangunan daerah pun berhasil. Betul Pak. Sinkron itu Pak Sinkron. Ya oleh karena itu ya mungkin suatu saat ya saatnya saya harus berpikir fokus tentang daerah. Bukan berarti tidak memikirkan nasional, tapi kemajuan daerah adalah untuk kemajuan nasional. Kan? Sesuai dengan semboyan dari mutu dari DPD dari daerah untuk Indonesia. Nah, kalau daerah maju, maka Indonesia pun akan maju. Nah, oleh karena itu, ya tentu saya sudah mulai berpikir bagaimana memajukan daerah, terutama ya NTB sebagai daerah kelahiran saya. Ya. Jadi, insya Allah beberapa program sebenarnya yang ya saya sudah coba coba saya susun. Ya. Saya juga belajar. Walaupun saya di Jakarta, saya juga belajar juga menjadi seorang social entrepreneur di daerah. Jadi kita tidak berada di Menara Gading, tapi saya pribadi terjun langsung ke daerah. Kalau teman-teman saya katakan, saya sebagai seorang social entrepreneur. Menarik Pak, luar biasa. Jadi Contoh, tetap berinteraksi dengan masyarakat di daerah Pak ya. Contohnya misalnya saya mencoba mengajak masyarakat daerah. Terutama di NTB. Saya misalnya membentuk namanya Kampung Etawa. Kampung Etawa? Kampung Etawa. Apa itu Pak? Kampung Etawa itu sebenarnya saya mencoba memadukan ya antara kegiatan pertanian secara luas dengan mengajak masyarakat yang masih potensial ya. Supaya misalnya tidak harus ke luar negeri untuk mencari buruh tani, kelapa sawit di Malaysia dan sebagainya. Kita berikan bantuan berupa kambing Etawa yang dipelihara, dipelihara di setiap halaman rumah. Jadi ini yang kita kembangkan, begitu semacam secara bergulir dengan tekad bahwa suatu saat kambing ini harus lebih banyak dari penduduk yang ada di sini. Itu goalsnya Pak ya? Ya. Oke. Dan itu akan kita jadikan sebagai kalau udah berkembang itu kita buat sebagai pusat pendidikan ya, edukasi. Betul. Termasuk pariwisata. Ya. Tujuannya tetap adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga meningkatkan land value dari Nusa Tenggara Barat ya Pak ya. Ya. Wah, luar itu biasa. Salah satu. Tapi insya Allah yang lain-lain juga akan kita berjalan ya Pak? Berjalan. Insya Allah Pak. Harapannya itu semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ini merupakan diskusi luar biasa Pak. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari Bapak, terutama pengalaman Bapak dari awal sekali tahun 1988 hingga sekarang tahun 2022 Bapak melewati berbagai rintangan di dunia pemerintahan.
kemudian Bapak berpindah dari daerah hingga ke nasional, dan Bapak tadi terbaru menyampaikan bahwa Bapak juga aktif di daerah untuk menjadi seorang sociopreneur, membantu masyarakat sekitar, Ya. meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan life value. Ini juga merupakan langkah luar biasa, Pak. Apalagi kan Bapak fokus di nasional, Bapak juga fokus di daerah. Ini saya punya slogan nih Pak, kayaknya Pak. Slogannya itu berarti NTB maju, Indonesia unggul. Cocok ya Pak. Luar biasa. Pak Lalu ini luar biasa. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir untuk bersharing bersama kami dan juga dengan Sobat Senator. Tentunya banyak sekali ilmu yang sudah kami dapat, banyak pengalaman yang dapat, pesan juga tadi luar biasa disampaikan kepada kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan nih Pak, pastinya. Dan tentu juga untuk Sobat Senator, terima kasih sudah menyaksikan tayangan pada hari ini. Dan semoga kita bisa berbincang kembali di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi tentang DPD RI agar Sobat Senator bisa mendapatkan info seputar Sekretariat Jenderal dan juga kegiatan para anggota DPD RI. Oke, sekian hari ini. Tentunya di depan saya, Bapak Lalu Nikman Zahir, SSMSI, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu. Makasih ya Pak. Ya. Ya.